Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam acara podcast kita mengenai kesehatan paru. Yang kali ini kita akan membahas mengenai kanker paru. Ya, kita langsung aja ya, kita mulai. Halo Dokter Andika, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik Dokter Hana. Gimana Dokter Hana, sehat? Sehat, Alhamdulillah. Ya dok, kita mau tanya, sebenarnya langsung aja ya dok ya, sebenarnya kanker paru itu apa ya dok ya? Mungkin bisa di-refresh kembali untuk kita-kita semua. Ya, baik. Terima kasih Dokter Hana. Jadi memang kalau kita bicara kanker, ya, yang terbayang dalam pikiran masyarakat kita adalah suatu tumor yang cepat penyebarannya. Ya, jadi memang secara definisi kanker paru itu adalah akumulasi sel yang abnormal yang berasal dari epitel bronkus paru yang kemudian bisa membelah diri secara tidak terbatas, ya, kemudian bisa menyebabkan penyebaran ke organ lain. Oh, kalau begitu berarti kanker paru itu biasanya kan sering dikaitkan oleh rokok, dok. Nah, sebenarnya apakah murni hanya rokok atau bisa berkaitan dengan hal yang lainnya, dok? Ya, jadi ya, dalam masyarakat kita juga lagi-lagi ada beberapa mitos, ya, bahwa kanker paru itu hanya disebabkan oleh merokok. Memang betul, ya, kanker paru itu disebabkan 70% sampai 80% disebabkan karena merokok ataupun turunannya seperti perokok pasif atau third and smoke, ya. Tapi juga ada faktor-faktor risiko lain yang bisa menyebabkan terjadinya kanker paru. Ya, walaupun secara umum kanker paru itu bersifat multi resiko, ya. Sekali lagi, rokok merupakan penyebab utama, ya. Juga perokok pasif, kemudian juga ada faktor genetik pada keluarga, baik pada keluarga inti yang menderita kanker, atau ada kanker paru pada keluarga tersebut, atau juga kondisi pajanan zat-zat karsinogen seperti asbes, ya, atau ada namanya zat radon, bahkan paparan zat-zat kimia karsinogen yang berasal dari tempat pekerjaan, ya. Samping juga yang paling banyak juga sering saat ini adalah faktor polusi udara, ya, yang sering kita lupakan. Jadi dari penjelasan Dokter Andika tadi ternyata kanker paru itu tidak eksklusif hanya untuk perokok ya dok ya. Berarti ini ancaman untuk kita semuanya karena tadi berkaitan dengan polusi udara, perokok pasif dan lain sebagainya. Nah, mungkin dokter bisa menjelaskan kalau dulu kan kanker kaitannya sama kemoterapi. Biasanya masyarakat sudah ketakutan duluan dengar kemoterapi. Tapi katanya sekarang kita kanker paru terapinya tidak hanya kemoterapi, tapi lebih presisi. Kira-kira bagaimana itu dok, terapi presisi pada kanker paru? Iya, jadi Dokter Hana memang sekali lagi banyak di masyarakat kita yang tidak mau melanjutkan tata laksana atau pengobatan kanker paru karena yang mereka pikirkan kalau ada menderita kanker paru obatnya hanya kemoterapi. Jadi yang terbayang rambut rontok, ya, atau nanti HB-nya turun, atau nanti namanya saudara putihnya turun, ya. Memang kemoterapi masih menjadi kita sebut backbone pengobatan kanker paru, ya. Tapi perlu diingat dalam 2 dekade terakhir pengobatan dan pengembangan obat-obat kanker paru semakin maju, ya. Kalau dulu kita hanya berpikir semua pasien kanker paru obatnya sama, ya, kemoterapi. Tapi saat ini kita lebih memasuki namanya personalized medicine atau pengobatan yang lebih presisi. Maka pada pasien-pasien kanker paru itu penting kita lakukan pemeriksaan molekular atau biomarker, ya. Sehingga saat ini berkembang pengobatan terapi target, ya, yang yaitu obat yang langsung menuju pada gen penyebab terjadi kanker, ya. Ada juga namanya imunoterapi, ya. Imunoterapi adalah obat yang bertujuannya meningkatkan kemampuan sel imun kita dalam menghancurkan sel kankernya yang ada dalam tubuhnya. Jadi dan kebanyakan beberapa obat tadi, baik terapi target ataupun imunoterapi tadi, efek sampingnya lebih minimal, gitu, ya. Sehingga
tentu banyak dari pasien tidak usah takut ya, karena efek samping lebih minimal, dan juga yang paling penting efikasinya atau hasil pengobatannya juga jauh lebih baik. Menarik ya dok ya, ternyata kita banyak belajar nih dari sesi hari ini. Ada terapi target ya, ada imunoterapi, ya mungkin kita bahas satu-satu kali ya. Kita bahas tentang terapi target terlebih dahulu ya. Jadi terapi target, berarti ada targetnya atau gimana tuh dok? Bisa dijelaskan lebih lanjut? Ya, jadi ya penting bagi teman-teman sejawat, dulu kita belajar ada namanya gen, sederhana ya. Jadi gen itu merupakan suatu coding dalam tubuh kita dalam menghasilkan protein ya. Si protein ini nanti akan bekerja untuk melakukan proses dalam tubuh ya. Sehingga kalau misalnya codingnya salah, maka tentu akibatnya proteinnya juga salah ya. Akibatnya hasilannya atau outcome dari protein tadi fungsinya jadi juga error ya. Yang tadinya suatu sel bisa dibatasi pembelahannya, sekarang menjadi tidak terbatas ya. Suatu sel yang tadinya ada masa waktu matinya tidak bisa mati-mati ya, yang kita sebut dengan immortal. Makanya kalau ada kelainan pada gen, akibatnya tadi ada menyebabkan kanker tadi. Makanya sekarang diketahui ada beberapa gen-gen yang mengalami mutasi ya, mengalami perubahan, sehingga kemudian kita mentarget si gen tadi sehingga produksinya menjadi tidak banyak, sehingga diharapkan kemudian sel kanker menjadi mati. Nah, gitu. Berarti kita lebih banyak ya pilihan ya dok ya, dan ini kan dia tepat sasaran. Nah kalau terapi target, pemberiannya gimana dok? Apa harus kayak dirawat atau boleh di rumah atau bagaimana dok? Ya, jadi sangat baiknya karena terapi target itu hanya berupa tablet, Dokter Hana. Ya, dan itu pun diminum mungkin hanya 1 kali 1 hari, ada yang diminum 2 kali sehari, dan yang paling penting efek samping juga kebanyakan minimal. Ya, memang bukan berarti tidak ada efek samping, ada efek samping, tapi sangat minimal. Ya, dan itu memang diminum ada yang sekali sehari berupa tablet, ada yang 2 kali sehari berupa tablet. Ini kalau mendengar seperti ini kan semua, oh saya maunya dapat terapi target aja dok, nggak usah di kemo. Benar nggak tuh dok? Apa harus semuanya dapat terapi target atau ada orang-orang tertentu saja? Ya, jadi diibaratkan kita seperti menuju ke lokasi tertentu. Ya, tentu untuk menuju ke lokasi tertentu ada penanda-penanda yang harus kita ketahui untuk memperkirakan, ya, memprediksi hasilan dari pengobatan kita itu bagaimana, ya, apakah baikkah, apakah tidak baik, ya. Memang dari banyak penelitian diketahui kalau misalnya mutasi EGFR-nya positif, kemudian kita berikan obat namanya EGFR tyrosine kinase inhibitor, ya, yang terapi target itu salah satunya, maka hasilnya atau outcome-nya jauh lebih baik jika dibandingkan dengan pemberian kemoterapi. Ya, begitu juga ada beberapa pemisahan mutasi yang lain, bukan hanya EGFR, karena yang perlu juga diketahui oleh sejawat semua, driver mutasi atau penanda terapi target itu banyak, ya. Ada namanya EGFR, ada namanya ALK, ada namanya ROS1 ataupun BRAF, ya. Walaupun saat ini yang paling banyak di Indonesia, ya, atau di Asia terutama adalah EGFR dan ALK. Iya, menarik ya. Jadi kita banyak belajar tentang terapi target. Nah, kita mungkin bisa bahas satu lagi yang tadi Dokter Andika sebutkan, yaitu mengenai imunoterapi ya. Jadi imunoterapi itu sempat trending topik karena katanya penemunya menang Nobel. Nah, jadi itu gimana tuh dok imunoterapi untuk kanker paru? Mungkin bisa dijelaskan dok? Ya, jadi Dokter Hana, tentu
semua pengobatan itu sudah melalui banyak penelitian ya, dan tentu berbasis evidence ya. Sebelum saya bicara tentang imunoterapi, dari awal saya sampaikan obat-obat terapi target maupun obat-obat imunoterapi itu tersedia di Indonesia ya. Bahkan obat terapi target itu sudah di cover oleh BPJS ya. Jadi teman-teman ataupun penderita kanker paru jangan takut ya, dan jangan hanya memikirkan oh pengobatannya hanya di luar, ya di luar negeri maksudnya ya. Jadi kembali kita ke imunoterapi atau saat ini kita kenal dengan imun checkpoint inhibitor ya. Jadi tubuh kita ada suatu checkpoint. Luar biasa ya dok kalau kayak gitu ya, berarti imunoterapi itu bisa meningkatkan sistem imun yang memang sudah ada di badan kita. Kemudian efektivitas jangka panjangnya bagaimana dok imunoterapi ini? Ya, jadi imunoterapi ini memang bertujuan untuk meningkatkan durable ya, meningkatkan respon dan juga ketahanan sel T atau tubuh kita dalam menghancurkan dan menghambat proses pembelahan sel kanker. Setelah mendengarkan penjelasan Dokter Andika, kita lebih optimis nih. Ternyata obat-obatan yang ada sekarang terapi target, imunoterapi terdengar lebih pintar nih dari sel kankernya. Cuman kira-kira sudah ada belum tuh di Indonesia? Apakah pasien-pasien di Indonesia bisa mengakses obat-obat canggih tersebut tuh? Ya, jadi terus terang kalau saya berpikir pasien-pasien di Indonesia itu cukup beruntung, Dokter Hana. Ya, hanya mitos menurut saya bahwa pengobatan-pengobatan terapi target ataupun imunoterapi itu hanya tersedia di luar negeri. Ya, di Indonesia sendiri obat-obat tersebut sudah tersedia, mulai dari generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga sudah tersedia di Indonesia. Bahkan beberapa obat terapi target baik generasi pertama dan generasi kedua itu sudah di cover oleh JKN atau BPJS, sehingga itu tentu memberikan banyak keuntungan dan juga memberikan kontinuitas pengobatan bagi pasien-pasien kanker paru di Indonesia ya. Dan itulah kenapa salah satunya kita melakukan ini ya, untuk menyebarkan informasi ini Dokter Hana, bahwa pengobatan kanker paru itu bukan hanya kemoterapi saja ya. Bahkan ada namanya terapi target yang berupa tablet, bahkan juga ada obat yang imunoterapi yang efek sampingnya lebih minimal ya. Dan itu tersedia di Indonesia dan bahkan sudah di-cover oleh JKN. Terima kasih Dokter Andika. Nah, terakhir nih, kan kita sudah mendengarkan nih terapi-terapi canggih. Tapi kalau setahu saya, kanker itu tetap lebih baik kalau ditemukan pada stadium atau stage awal. Nah, bagaimana nih Dokter Andika pesan-pesan mengenai deteksi dini atau screening kanker paru supaya ketahuan lebih dini gitu dok? Ya, jadi tentu kalau kita bicara yang terbaik, kita menemukan kanker paru itu pada stage awal, ya, karena memang secara peluang pengobatan dan juga kesintasan, semakin awal kita menemukan kanker paru, maka kesintasannya juga semakin baik, ya, dibanding kalau kita menemukan pada stage lanjut, ya. Jadi saat ini Perhimpunan Dokter Paru Indonesia dan juga ada Perkumpulan Onkologi Torak Indonesia serta Kementerian Kesehatan ya sedang giat-giatnya ya mencanangkan screening dan deteksi dini kanker paru. Karena memang diharapkan dengan shifting ya dari stage lanjut ke stage awal tadi akan diharapkan prognosis pasien akan jauh lebih baik ya. Kita ada suatu kuesioner ya, sistem scoring yang kita gunakan yang tujuannya untuk menstratifikasi risiko seseorang, apakah risikonya sedang, apakah risiko tinggi untuk kanker paru atau bahkan risiko rendah ya. Sehingga dengan kita mengetahui
resiko menderita kanker paru, maka kita bisa berharap ada tidak lanjut setelah itu, ya. Pada orang-orang dengan resiko tinggi dan sedang, maka diharapkan bisa dilakukan pemeriksaan low dose CT scan atau CT scan dosis rendah, ya. Sedangkan pada orang yang memang memiliki resiko, apakah perokok, ya, ataupun memiliki terutama perokok dan perokok pasif, tentu pencegahan paling penting, ya. Dengan berhenti merokok, upaya-upaya berhenti merokok dilakukan, sehingga resikonya juga akan jauh lebih rendah, ya, untuk menderita kanker paru. Ya, wah, luar biasa. Terima kasih banyak Dokter Andika. Walaupun sebenarnya niatnya mau bahas tentang terapi target, tapi udah dapet spill dikit ya tentang deteksi dini dan screening kanker paru. Semoga topik ini semuanya hari ini kita bermanfaat untuk terutama untuk pasien-pasien kita dan juga masyarakat terutama di Indonesia. Terima kasih Dokter Andika atas informasinya yang sangat bermanfaat hari ini, Dok. Terima kasih, Dok. Sama, Dr. Hana. Ya, saya Dokter Hana pamit dulu. Sampai ketemu pada bincang kesehatan paru berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.